Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 6 hingga 7 Juli lalu hadir dalam konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brazil. Ini merupakan kehadiran pertama Presiden RI usai Indonesia resmi menjadi anggota penuh dari blok ekonomi BRICS. Lantas bagaimana dampak diplomasi hubungan internasional RI pasca keanggotaannya di BRICS? Berikut liputannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 6 dan 7 Juli hadir dalam konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brazil. Ini merupakan kehadiran pertama Presiden Prabowo sejak Indonesia resmi menjadi anggota penuh ke-10 dalam forum kerjasama BRICS. Lantas, bagaimanakah dampak diplomasi hubungan internasional RI pasca keanggotaannya dalam BRICS? Berikut liputannya. Indonesia resmi menjadi anggota penuh dari blok ekonomi BRICS yang awalnya beranggotakan 5 negara, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam KTT BRICS tahun 2025 di Rio de Janeiro, Brazil, menandai partisipasi resmi Indonesia untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh BRICS. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan persnya di Brazil pada 7 Juli menyebut, keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS tahun ini merupakan tonggak penting dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia. Teddy juga mengungkap keanggotaan Indonesia di BRICS sesuai dengan prinsip Presiden Prabowo yang menganut 1000 kawan terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Kemudian dari awalnya BRICS 5 negara, kemudian berkembang sehingga Indonesia menjadi anggota resmi ke-10 dari 11, jadi 1 Arab Saudi belum resmi. BRICS saat ini mempresentasikan hampir separuh populasi dunia dan menyumbang sekitar 35% dari produk domestik bruto global. KTT BRICS tahun ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders Declaration dengan fokus pada penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerjasama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Erlangga Hartarto optimistis ada penyerapan pasar baru dari produk-produk Indonesia di tengah situasi global yang tidak menentu. Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian. Kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% kepada negara anggota BRICS. Dikutip dari Detik Finance, Trump menilai BRICS terbentuk untuk merugikan Amerika Serikat, terutama menjatuhkan kekuatan nilai tukar dolar negara tersebut. Menanggapi hal ini, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat Indonesia tak perlu gentar dengan ancaman tersebut. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Hikmahanto beranggapan Indonesia tidak dapat ditekan negara manapun dalam hal keanggotaan blok ekonomi tertentu termasuk BRICS. Prinsipnya adalah sesuai dengan keinginan dari Bapak Presiden, kita ingin punya banyak teman dan kalau bisa tidak punya musuh sama sekali. Nah, namun demikian kita juga harus paham bahwa kemarin Presiden Trump dalam menanggapi adanya pertemuan KTT BRICS di Brazil menyampaikan bahwa bagi mereka yang ikut di dalam BRICS akan dikenakan 10% tarif lebih tinggi dari tarif yang sudah dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara ini. Nah, tentu kita harus siap dengan konsekuensi itu dan menurut saya tidak apa-apa. Kita memang harus tetap jalan karena kita mempunyai politik luar negeri bebas aktif dan tidak bisa ditekan oleh negara manapun dalam hal kita mengikuti keanggotaan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi dalam keterangan persnya pada Selasa lalu juga optimistis proses negosiasi tarif untuk menurunkan tarif yang diberlakukan Donald Trump ke Indonesia sebesar 32% akan membuahkan hasil. Menurutnya, itu karena hubungan baik Indonesia dan Amerika Serikat yang telah terjalin lama. Pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi, karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik.
Lebih lanjut, Hasan Nasbi mengaku belum mendapatkan informasi apakah tarif 32% yang dikenakan Amerika terhadap Indonesia ada kaitannya dengan keanggotaan penuh Indonesia di BRICS. Namun, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto meyakini dua hal tersebut tak ada kaitannya karena pengenaan tarif Trump terhadap Indonesia disampaikan secara bilateral dan tetap ada kelonggaran waktu hingga 1 Agustus mendatang sebelum tarif 32% tersebut benar-benar diterapkan. Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS akan menjadi langkah strategis dengan banyak peluang, namun bukan berarti tanpa risiko. Indonesia diharapkan mampu menavigasi kompleksitas geopolitik global secara cermat agar tetap dapat menjalankan politik luar negerinya yang bebas aktif serta menjadi kekuatan penyeimbang antara blok-blok besar dunia. Nabila Putri, Devi Fitriani, Jakarta.